Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman sekalian, jumpa lagi dalam siaran Cerita Hati Mengasah Spiritualitas bersama saya Ezrin Al-Aziz. Konten kali ini saya beri judul Belajar dari Mu'alaf. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit bagaimana pandangan orang-orang Barat atau di negara maju, di Amerika, Eropa, dan sebagainya terhadap Islam. Saya mengutip dari tulisan Karen Armstrong, seorang pensiar, seorang penulis yang sangat ternama dan mendalami agama-agama dan sangat respect terhadap Islam. Tapi beliau melihat bahwa kondisi masyarakat Barat terhadap Islam itu sampai saat ini masih sangat negatif. Jadi Islam itu dipandang seperti hantu. Berbeda dengan agama-agama timur yang lain kayak Buddha atau Hindu dan sebagainya, Lao Tse, Konghucu itu masih bisa diterima dan masyarakat Barat enjoy atau senang seperti melakukan tamasya spiritual terhadap agama-agama itu, tapi tidak terhadap Islam. Tapi anehnya, justru umat yang paling banyak, yang paling berkembang di negara-negara Barat itu adalah Islam. Ya. Pertumbuhan orang yang memenuhi agama Islam itu sangat signifikan. Ya. Setiap hari, setiap pasti ada orang yang masuk agama Islam atau menjadi mu'alaf atau revert. Ya. Saya semacam menemukan jawaban kenapa itu terjadi. Itu dari ungkapan-ungkapan mereka yang masuk Islam. Jadi ada banyak cara atau banyak pintu atau banyak fenomena yang menyebabkan orang menjadi masuk Islam. Ada dari ilmu pengetahuan. Banyak orang yang terperanjat, kok bisa sesuatu yang baru diketahui sekarang ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya tentang air laut dan air tawar yang tidak saling bercampur. Ya. Itu ternyata memang begitu kejadiannya. Dan di Quran sudah bicara, sudah mengatakan itu. Juga tentang misalnya seorang wanita yang bercerai dari suaminya baru boleh menikah lagi kalau sudah melalui 3 tahap sirkulasi siklus haid. Ya. Ternyata ilmu pengetahuan membuktikan bahwa setelah 3 kali siklus haid itu DNA suami itu sudah hilang, sehingga dia bisa berkumpul menikah lagi. Dan banyak lagi yang lain. Itu salah satu pintu ilmu pengetahuan. Tapi pintu yang lain misalnya saja shock. Biasanya shock, artinya selama ini mereka menganggap Islam itu berkonotasi buruk, ya. Tapi ternyata setelah mereka melihat sendiri itu tidak seperti itu. Jadi perasaan shock itu membuat mereka itu kemudian belajar dan akhirnya tertarik. Jadi ibaratnya kalau seseorang itu membuka sedikit aja pintu hatinya, maka cahaya Islam itu akan masuk menerangi semua batinnya, dan dia seperti terperangkap, dia nggak mau mengakui, dan akhirnya akan merasa damai, akan merasa selamat kalau masuk Islam. Gitu. Walaupun tidak semua menjadi mu'alaf, ya.
seperti Karen Armstrong sendiri, karena dia sudah mendedikasikan dirinya untuk menyelami semua agama-agama, dia tidak masuk Islam, tapi dia respect sekali terhadap Islam, Quran, mendalami Quran dan Nabi Muhammad. Itu dalam konotasi Islam dia sudah disebut Muslim. Syaratnya Muslim itu cuma percaya pada Tuhan dan percaya pada Nabi Muhammad. Udah cukup itu saja. Nah, saya belajar banyak dari para mu'alaf ini ketika dalam kemudian memahami Islam. Saya dan juga barangkali banyak teman-teman yang lain, karena lahir sebagai Muslim, sebagai Islam, kadang-kadang kita tidak merasakan kesempurnaan Islam itu. Sehingga kita mungkin butuh belajar dari orang-orang yang tadinya belum tahu Islam, ketika tahu Islam terpesona luar biasa. Nah, mengapa mereka terpesona? Menurut saya kita harus belajar dari mereka juga. Jadi saya melihat bahwa orang-orang yang tertarik, ya, hatinya terbuka, kemudian seperti dituntun oleh Allah melalui malaikatnya terhadap agama Islam ini, sehingga pemahamannya mungkin lebih merasuk, ya, bukan hanya di logik saja, tapi lebih dirasakan. Jadi saya banyak mendengar atau bagaimana mereka itu merasakan ketika masuk Islam itu seperti hidup ini sudah tertuntun, gitu. Ada tujuan hidup. Tadinya mereka tidak punya tujuan hidup, akhirnya hura-hura saja. Tapi kemudian tersadarkan, oh, ada kehidupan setelah mati. Hidup ini ada tujuannya. Hidup ini harus melakukan sesuatu, harus beramal, dan sebagainya. Contoh yang lain tentang rukun iman, ya. Kita menerima saja dari kecil, kita hafal di luar kepala rukun iman, yakin pada Tuhan, yakin kepada nabi-nabi, kitab, hari akhirat, qadar dan takdir dan qada dan qadar. Tapi kita tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang punya makna kadang-kadang, ya. Ternyata bagi mereka itulah tuntunan yang sebenarnya, bahwa dengan meyakini Tuhan, dengan meyakini nabinya, qadar dan qadar, hari akhirat, menjadikan hidup itu terang, ya. Jadi ada yang mengatakan ketika dia tahu dasar-dasar Islam itu, semua pertanyaan yang menjadi kebingungan itu terjawab. Nah, ini banyak lagi orang yang kemudian mempelajari Islam paling tidak puas dengan ajaran Kristen, terutama Trinitas, yang menimbulkan kebingungan. Bagaimana bisa dijelaskan? Dan ketika dia mempelajari Islam dan dia baru tahu bahwa di Islam itu juga ada Nabi Isa, ada Maryam dan sebagainya, dan ternyata ajaran-ajaran sangat logis, sederhana, bahwa ada Tuhan yang mengawasi kita, bahwa nanti ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, bahwa kita harus hidup benar di dunia ini, berbuat baik, beramal, berzakat, dan sebagainya. Itu menjadi tuntunan yang buat mu'alaf itu sangat bermakna. Nah, saya anjurkan teman-teman sekarang coba buka YouTube-nya, telusuri, revert, ya, to Islam, dan cobalah hayati bagaimana pengalaman mereka, bagaimana mereka masuk Islam, dan perasaan mereka terhadap Islam. Mungkin kita bisa belajar banyak dan makin meyakini
dan mencintai agama kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.